Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah alladzi la ya nabiyya wa ba'da, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kepada kita semua kesehatan, keselamatan, kesempatan, juga nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam mari sama-sama kita hadiahkan ke hadapan junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat, insya Allah kita mendapat syafaat dari baginda Rasulullah di yaumil akhir kala. Amin ya rabbal alamin. Salam hormat, salam satu, salam seduluran kepada sahabat-sahabat subscriber dimanapun Anda berada, kepada seluruh guru-guru spiritual Nusantara. Salam rahayu, salam seduluran selalu. Sebelum kita melanjutkan, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Ya Habib ya imam kiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum. Siapa ya? Saya boleh saya masuk ke pondok? Kalau ada seseorang ingin masuk ke pondok, itu guru Anda menyampaikan sesuatu kepada saya, karena saya menjaga itu masuk juga. Jadi di sini guru tidak ada bilang kepada saya bahwa tidak ada tamu di mana-mana, dan dia Bapak tidak boleh masuk karena saya tidak akan pernah membiarkan ada orang asing masuk di wilayah itu. Di sini saya kemarin itu dengan ikhtiar baik, niat baik untuk silaturahmi. Jadi kita tak etis lah apabila kita cerita ya di belakang gapura atau di depan gerbang, kita tak etis. Alangkah lebih baiknya kita masuk, itu nggak bisa. Kalau itu apa? Kenapa kok nampaknya sepi ya? Karena memang oh, berarti pembelajaran dia tidak di luar. Berarti pembelajaran itu khusus, ada tempat khusus gitu ya. Jadi kalau boleh saya tahu itu pembelajarannya apa ya? Kita membelajarkan tentang ya bagaimana kita menjadi orang baik, lebih baik gitu. Jadi orang yang lebih baik dari orang lain-lain. Tapi kenapa kok dalam sistem pembelajaran di sini kok ini kan seharusnya ada beberapa pintu kan gitu. Di ini kok semua tertutup. Apakah ada hal yang dirahasiakan atau bagaimana? Tidak, itu lebih kita menutup area ini agar menjadikan gimana siswa-siswa itu lebih fokus lagi, lebih fokus dan lebih tenang gitu ya. Tapi kan alangkah lebih baiknya apabila itu pintu terbuka ataupun ataukah di sana ada tempat lain atau bagaimana? Bapak melihat dari sini itu tertutup. Iya benar. Bapak tidak melihat cahaya di sana. Oh begitu ya.
Iya. Jadi itu lebih luas dari kota. Oh berarti di ujung sana belok kiri itu situ tempat untuk pembelajarannya. Iya. Berarti tertutup dia ya, tertutup tembok ya. Jadi ini maaf ini Mas, boleh saya masuk untuk ketemu dengan guru kalian? Iya Pak, kan tadi saya sudah bilang bahwa sana lagi ada pembelajaran di sana. Jadi guru itu sedang memberikan materi kepada siswa-siswa ya, kepada pengikut-pengikutnya. Dan guru pun tidak akan memberitahu saya bahwa sana akan ada tamu yang akan menjadi. Jadi bapak ini termasuk tamu tidak Oh berarti kalau saya datang tanpa ada pemberitahuan dari ke pihak guru kalian, berarti saya tidak boleh untuk memasuki areal pondok ini. Dan jika ada yang namanya itu izin dari guru, cuman kalau misalnya saya lihat orangnya itu juga dia juga bisa mengaman, Apakah saya nampak mencurigakan? apa ya, tidak mencurigakan, tapi dengan kehadiran bapak yang mungkin saya, karena bapak di sini sebagai tamu yang kita. Bapak mengatakan saya ini tidak mencurigakan, tapi dengan kedatangan saya yang tanpa ada izin dari persetujuan dan persetujuan daripada guru, berarti saya dicurigai. Gitu ya. Dan itu dari juga karena membiarkan juga orang asing. Jadi makasih saya. Karena nampaknya juga nanti jadi saya curiga dengan keberadaan pondok di sini. Kenapa pondok di sini? Sementara di dalamnya itu ada pembelajaran banyak. Itu pembelajaran itu di dalam itu pembelajaran apa, tentang hal apa? Tadi seperti saya bilang, mungkin karena saya sering menjaga di luar dan saya juga jarang berinteraksi dengan belajar di dalam, tapi saya tahu bagaimana proses pembelajaran tersebut. Sementara kan Masnya ini kan sudah menjaga gerbang ini. Jadi kan Mas lebih banyak tahu tentang apa yang dikerjakan mereka di luar sana. Masa Mas nggak tahu? Kalau di luar mungkin saya tahu, cuman kalau di dalam itu mungkin ada di dalam. Itu nampaknya. Saya sudah berkata, saya tidak akan pernah membiarkan ada orang lain masuk ke wilayah itu. Jadi Bapak jangan bersikeras untuk masuk ke dalam tanpa sebuah izin. Jadi mana boleh saya masuk juga dulu. Bapak mendapat mungkin persetujuan dari guru, mungkin dari saya. Dalam hal ini masih yang dikatakan itu masih ada rahasia pembelajaran yang ada. Tapi tidak merahasiakan. Tapi kami dari saya pribadi dari kami memiliki itu dari tim Masri juga curiga dengan adanya pondok ini. Mungkin saya juga pernah dengar ya. Mereka sepertinya juga gimana? Mungkin Bapak Ya, jangan agak senang. kan tadi saya sudah bilang Pak, kalau Bapak mungkin tidak mau dijelaskan, maka Bapak akan tidak bersama dengan saya. Saya tetap mengikuti aturan yang ada. Ya, di sini saya ikuti aturan yang ada dari kalian itu. Kalian membuat peraturan ini, saya ikuti. Tapi dengan kedatangan saya ingin tahu bagaimana. Keadaan di dalam ya Pak. Bapak ingin tahu keadaan di dalam kan? Iya. Tapi itu juga harus melalui persetujuan dari guru saya Pak. Coba kamu bilang ke gurunya. Guru di dalam sedang memberikan sebuah materi. Tidak mungkin. Nampaknya akan terasa. Jadi mau Bapak gimana? Ada kok main kekerasan seperti ini. Maksudnya apa? Nanti kalau misalkan Bapak kasih keras saja masuk, itu saya akan lebih dari yang namanya itu kekerasan. Saya bisa saja di Habisi saya. Wah, ternyata kamu bisa juga diandalkan. Ternyata kamu juga bisa diandalkan dengan orang sembarangan ya. Presiden bawa presiden. Nah, saya tidak ingin menjadi saya tidak ingin
Silakan panggil mereka, keluarga mereka. Di sini saya datang hanya ini ketemu dengan guru kalian. Saya nggak ingin ketemu dengan kalian. Dan saya nggak mau ketemu dengan Anda sendiri. Lebih baik Bapak pergi, Pak. Sebelum saya melakukan kekerasan. Nggak tega saya. Benar nggak tega? Kenapa tidak tega? Saya nggak tega. Gini, Pak. Di mana-mana penjaga itu pasti dia dipercaya dan diberi kekuatan. Kenapa? Bukan saya takut. Saya menghormati. Saya menghargai Anda di sini. Selaku penjaga yang dari sini. Tujuan saya satu, cuma ingin ketemu dengan guru saya. Tapi saya sudah bilang di dalam lagi ada yang pembelajaran. Dan Bapak tadi bilang hukuman saya. Berarti Bapak juga harus mendengarkan kata-kata saya. Saya tadi suruh bawa apa? Saya menuntut Bapak dengan halus, saya menuntut Bapak pergi dengan halus. Apanya? Saya akan mencoba untuk masuk ke dalam pondok ini. Karena tujuan saya ingin memberitahu sama kalian bahwasanya apa yang selama kalian ini lakukan di sini, pembedelaran apapun yang kalian lakukan di sini, itu semua salah. Dan saya sudah mendengar dari beberapa masyarakat orang yang ada di sekitar sini bahwasanya di pondoknya ini pembelajaran dari kalian itu salah. Dan tadi saya mencoba, dan sekarang ini saya langsung masuk. Saya tidak peduli mau orang yang bilang aku tidak salah, mau mereka bilang aja kami salah. Kalau main kebanyakan dan ada orang yang baik itu belum terbenarkan gimana ya? Ya ada gitu orang yang menyalahkan ajaran. Kalau misalnya mereka menyalahkan ajaran, itu ajaran mereka. Berarti kalian itu benar yang kalian anggap itu yang selalu membuat bid'ah, membid'ahkan dalam sesuatu itu benar juga. Kalian anggap benar. Ajaran dalam Ya itu yang kalian anggap itu membid'ahkan dalam sesuatu itu benar. Jangan sekarang itu zaman sudah canggih. Bapak bos seperti ini. Bid'ah. Sebenarnya saya dari tadi kenalnya bos karena bos bos. Kenapa kamu nggak mau? Iya, atau ustaz atau gimana gitu. Menurut kamu itu apa? Bapak ini termasuk ustaz atau gimana? Menurut kamu itu apa? Ya, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Kamu ini sebelumnya, kamu ini hanya penjaga pintu. Jadi kalau kamu silakan saya masuk, tidak jadi seperti ini. Saya penjaga pintu. Saya penjaga pintu, saya dipercaya. Jadi apabila saya sudah mendapatkan yang namanya itu kepercayaan, saya diberikan amanah. Jadi saya harus siap mati di sini, Pak. Mau siapa apa? Oh berarti kamu siap mati ya? Ini terpaksa cara bangun. Katanya kamu santri yang bisa diandalkan, coba bangun. Kamu murid yang bisa diandalkan dan kamu Apa yang bisa dikasih dengan saya? lebih baik begini aja ya mas. Lebih baik kamu buka pintunya dan saya bisa masuk. Kamu buka pintunya saya bisa masuk. Lebih baik kita Pergi sekarang. Pergi sekarang. Baik, oke. Jadi begini, Pergi sekarang. untuk terakhir kali saya akan tetap kembali dan saya akan coba untuk memaksa masuk ke dalam pondok kalian.
ya sahabat ya, para sahabat semua ya, dimanapun Anda berada. Tadi tentunya bukan saya tidak berani ya, cuma saya hanya menjaga etika, adab saya bertamu. Makanya saya tadi mengalah. Dan ini saya dari sebelumnya, video-video saya sebelumnya, saya mengingat dan saya akan cuma masuk. Dan nanti ke depannya saya akan langsung masuk ke dalam pondok mereka. Saya ingin lihat apa sih pembelajaran mereka yang diadakan di dalam. Karena saya melihat dan mendengar dari berita ya, dari warga sekitar sini mengatakan bahwasannya pondok tersebut itu ada melakukan pembelajaran itu yang agak aneh. Yang mana pembelajaran itu selalu membid'ahkan segala sesuatu. Yang mereka lakukan membuat bid'ah, menyalahkan pembelajaran yang lain tanpa ada dasar-dasar yang cukup. Jadi bagi kalian semua, para sahabat netizen dimanapun Anda berada ya, saya ucapkan ribuan terima kasih ya. Mudah-mudahan dengan adanya saya mengetahui pondok mereka, dan saya akan kedepannya mungkin besok saya akan langsung masuk ke dalam pondok mereka, dan saya akan tahu bagaimana aktivitas di dalamnya dan bagaimana pembelajaran di dalamnya. Jangan selalu mengatakan bid'ah dan bid'ah. Belum tentu dari mereka pelajari selama ini benar, dan belum tentu juga dan yang lain itu salah. Makanya saya dari tim Masre akan langsung ya, saya dari tim Masre yaitu Pondok Al-Ihsan akan selalu mencari orang-orang yang selalu menyalahkan orang lain dan membenarkan diri mereka sendiri. Itu akan saya cari, terutama para wahabi ini, karena mereka juga agak jelas ya. Mereka juga tidak jelas, pembelajaran mereka tidak jelas, dan mereka tidak kuat. Dari mana mereka bisa ambil keputusan bahwasanya yang orang lain lakukan itu adalah bid'ah. Jadi kita akan coba mencari solusinya untuk mendapatkan dan bagaimana caranya saya bisa langsung masuk ke pondok mereka. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih. Ikuti terus perjalanan daripada tim Masre Official. Jangan lupa singgah di channel Masre Official dan channel Gus Hadi Official. Saya akhiri dengan akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.